Perkenalkan, nama saya Yasinta Aulia Nurrahma. Saya Siti Kalimatus Sadia. Dan saya Nidia Putri Amalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Dalam siklus akuntansi, tahap pencatatan yang pertama adalah pencatatan ke dalam jurnal umum. Jurnal umum dapat diartikan sebagai sebuah buku harian yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis bukti transaksi keuangan dengan posisi debit maupun kredit yang dicatat berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Selain jurnal umum, sebenarnya ada jurnal yang berfungsi untuk mencatat bukti-bukti transaksi yang terjadi, yaitu jurnal khusus. Dalam akuntansi dasar, jenis jurnal tersebut dipelajari. Namun, pada kesempatan kali ini, kita membahas jurnal umum untuk perusahaan jasa. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama, untuk melakukan identifikasi, kemudian yang kedua, untuk melakukan penilaian, yang ketiga, untuk melakukan pencatatan adanya dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam sebuah perusahaan secara kronologis. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun atau perikatan tertentu sesuai transaksi. Nah, agar lebih jelasnya, seperti apa jurnal umum itu? Ini format jurnal umum. Jurnal umum setidaknya memiliki 5 fungsi utama bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi analisis. Kemudian yang kedua, fungsi pencatatan. Yang ketiga, fungsi instruksional. Yang keempat, fungsi historis. Dan yang kelima adalah fungsi informatif. Di sini saya akan menjelaskan kelima fungsi dari masing-masing jurnal. Yang pertama, fungsi analisis jurnal umum. Jurnal umum dikatakan mempunyai analisis. Maksudnya, jurnal umum berfungsi dalam penentuan akun atau perkiraan harus didebit dan perkiraan yang harus dikredit beserta dengan saldonya sesuai transaksi yang terjadi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pencatatan jurnal umum. Di sini jurnal umum dikatakan sebagai fungsi proses pencatatan. Maksudnya, jurnal umum digunakan untuk melakukan pencatatan berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan ke dalam sebuah kolom debit dan kolom kredit dengan dilengkapi keterangan yang relevan dengan transaksi yang dianggap penting. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi instruktif jurnal umum. Jurnal umum memiliki fungsi instruktif. Maksudnya di sini adalah jurnal umum memiliki fungsi sebagai perintah untuk melakukan posting ke buku besar. Kemudian fungsi yang keempat. Nah, di sini fungsi yang keempat adalah fungsi historis jurnal umum. Jurnal umum mempunyai fungsi historis. Maksudnya adalah jurnal umum dalam mencatat bukti transaksi yang terjadi dilakukan secara urut berdasarkan waktu terjadinya transaksi. Jadi, bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal umum secara kronologis. Dan yang terakhir, fungsi yang kelima adalah fungsi informatif jurnal umum. Jurnal umum mempunyai fungsi informatif. Maksudnya, jurnal umum memiliki fungsi dalam memberikan informasi untuk melakukan pencatatan bukti transaksi yang timbul akibat terjadinya suatu transaksi. Untuk lebih jelasnya, kali ini akan dijelaskan melalui ilustrasi yang dimulai dari adanya sejumlah transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan jasa dan akan diakhiri dengan pembahasan proses penyusunan jurnal umum. Pada jurnal umum, bagian atas ada nama perusahaan, jurnal umum, dan periode yang dimaksud atau periode terkait. Ada 6 kolom. Yang pertama, tanggal. Yang kedua, nomor bukti transaksi. Yang ketiga, nama akun dan keterangan. Yang keempat, ref atau referensi. Yang kelima, ada debit. Dan yang terakhir, ada kredit.
Jadi kesimpulannya, jurnal umum adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis bukti transaksi keuangan pada posisi debit maupun kredit yang dicatat berdasarkan urutan waktu terjadinya. Contoh kasus penyusunan jurnal umum. Dalam perusahaan perseorangan dengan nama Mayla Taylor, pada bulan Mei 2015 terjadi beberapa transaksi. Tanggal 3 Mei 2015, Mayla mendirikan usaha jahit yang diberi nama Mayla Taylor dengan menyetorkan uang sebesar 8 juta rupiah. Dalam transaksi ini, terjadi penambahan modal sebesar 8 juta rupiah, sehingga terjadi penambahan akun modal perusahaan sebesar 8 juta rupiah. Oleh karena itu, akun modal dicatat di posisi kredit. Begitu juga dengan akun kas perusahaan. Akun kas juga mengalami penambahan karena modal yang disetor berwujud uang tunai, sehingga akun kas dicatat pada posisi debit sebesar modal yang disetor, yaitu 8 juta rupiah. Dengan demikian, jurnal umum yang disusun adalah kas sebesar 8 juta rupiah di posisi debit, dan modal Mayla sebesar 8 juta rupiah di posisi kredit. Tanggal 5 Mei 2015 dibayar tunai peralatan sebesar Rp1.500.000. Dalam transaksi tanggal 5 Mei terjadi pengurangan kas perusahaan sebesar Rp1.500.000 karena digunakan untuk membayar peralatan yang dibeli secara tunai. Karena kas berkurang, maka posisi kas ada di posisi kredit. Sebaliknya, karena perusahaan telah membeli peralatan, maka terjadi penambahan peralatan, sehingga akun peralatan dicatat di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Dengan demikian, jurnal umum yang dibuat adalah peralatan sebesar Rp1.500.000 di posisi debit dan kas sebesar Rp1.500.000 di posisi kredit. Soal selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 2015 dibeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp500.000. Dalam transaksi tanggal 6 Mei, terjadi penambahan utang karena perusahaan Mayla Taylor membeli perlengkapan senilai Rp500.000 dengan cara kredit, sehingga akun utang dicatat di posisi kredit, sedangkan akun perlengkapan dicatat di posisi debit sebesar Rp500.000. Hal ini karena perlengkapan mengalami penambahan akibat transaksi pembelian yang telah dilakukan. Jadi, jurnal umum yang dibuat adalah perlengkapan Rp500.000 berada di posisi debit dan utang Rp500.000 berada di posisi kredit. Tanggal 16 Mei 2015 diterima jasa hasil jahit sebesar Rp1 juta. Dalam transaksi ini, perusahaan Mayla Taylor menerima pendapatan dari pelanggannya, sehingga terjadi penambahan kas yaitu sebesar Rp1 juta. Karena adanya pendapatan jasa yang diterima, sehingga akun kas dicatat di posisi debit, sedangkan pendapatan jasa dicatat di posisi kredit, karena telah terjadi penambahan pendapatan jasa. Dengan demikian, jurnal yang dicatat adalah kas sebesar Rp1 juta di sebelah debit, dan pendapatan jasa sebesar Rp1 juta di posisi kredit. Tanggal 26 Mei 2015 dibayar beban listrik dan telepon sebesar Rp200.000. Dalam transaksi ini terjadi pengurangan kas karena digunakan untuk membayar beban listrik dan telepon, sehingga posisi kas kredit sebesar Rp200.000. Sebaliknya, dalam transaksi ini terjadi penambahan beban listrik dan telepon sebesar Rp200.000. Karena beban bertambah, sehingga posisi beban listrik dan telepon di sebelah debit.
Dengan demikian, jurnal umum yang dibuat adalah beban telepon dan listrik sebesar Rp200.000 di posisi debit dan kas sebesar Rp200.000 di posisi kredit. Tanggal 30 Mei 2015, penyerahan hasil jahit kepada pelanggan sebesar Rp750.000. Pada tanggal ini, penyerahan pendapatan jasa terjadi penambahan piutang yang diperoleh dari penyerahan jasa yang dikerjakan, sehingga posisi piutang berada di debit, sedangkan posisi pendapatan berada di kredit, karena terjadi penambahan pendapatan. Dengan demikian, jurnal umum yang dibuat adalah piutang usaha sebesar Rp750.000 berada di posisi debit dan pendapatan sebesar Rp750.000 berada di posisi kredit. Tanggal 30 Mei 2015, Maila mengambil uang dari kas untuk kepentingan keluarga sebesar Rp400.000. Pada transaksi ini, terjadi pengambilan sebagian modal pemilik atau disebut prive. Maka akun prive didebit karena dianggap sebagai beban yang mengurangi modal. Sedangkan akun kas dikredit karena kas perusahaan berkurang akibat pengambilan oleh Maila untuk kepentingan keluarga. Dengan demikian, jurnal umum yang disusun adalah prive sebesar Rp400.000 di sebelah debit dan kas sebesar Rp400.000 di sebelah kredit. Demikian penjelasan kami mengenai jurnal umum. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.